apakah HP 1 jutaan pas atau di bawahnya masih layak di tahun 2025? Untuk sebagian orang tentu masih. Salah satunya adalah Nubia A56. Ya, ponsel ini dijual mulai dari 1 juta pas dan jika beruntung bisa menemukan harga di bawahnya. Meski punya harga murah, Nubia A56 bukan HP murahan. Beberapa sektornya tetap menarik saat hadir dengan harganya. Misalnya layar yang lebar dan cukup mulus, fitur keamanan, performa oke, dan tentu saja baterai yang awet. Nah, biar kamu gak penasaran, berikut ini kelebihan dan kekurangan Nubia A56 yang sudah admin rangkum. Dengan harga 1 jutaan, Nubia A56 menawarkan kemampuan layar yang menarik. Ukurannya cukup luas 6,75 inci, nyaman untuk penggunaan harian. Desain bezelnya juga tak terlalu tebal kecuali bagian dagunya. Ponsel ini juga masih pakai desain water drop dengan rasio layar ke body di angka 84,8%. Untuk panelnya menggunakan IPS LCD dengan kualitas HD+. Untuk aktivitas harian masih cukup nyaman, misalnya untuk menonton video, main media sosial, ataupun sekedar scrolling saja. Nah, kalau bicara soal kenyamanan, Nubia A56 ini sudah mendukung refresh rate yang ada di angka 90Hz. Hal ini membuat pergerakan layarnya akan terasa lebih mulus ketika berpindah aplikasi. Meski masih menggunakan desain water drop, Nubia A56 memiliki fitur Live Island 2.0 yang interaktif. Konsep ini mungkin sudah tak asing lagi bagi Anda, sebab HP pertama yang memperkenalkan fitur semacam ini adalah iPhone dengan nama Dynamic Island. Nubia A56 masih mengandalkan chipset yang sama dengan pendahulunya, yakni Nubia A55 yang pakai unit SoC ST9863A1. Meski tak ditunjukkan untuk bermain game, Nubia A56 tetap memiliki performa yang cukup baik untuk aktivitas harian. Chipset yang dipakai yakni unit SoC T7200 dengan fabrikasi 12 nanometer. Nubia dan ZTE tampaknya memang punya kedekatan khusus dengan unit SoC, sehingga chipset bikinannya sering dijadikan pilihan. Tapi setidaknya tetap ada peningkatan dibandingkan dengan pendahulunya. Misalnya dari proses fabrikasi yang lebih padat yakni 12 nanometer dari yang sebelumnya 22 nanometer. Meski begitu, unit SoC T7200 ini sejatinya adalah rebranding dari unit SoC T606. Arsitektur yang dibawa masih mirip yakni dengan 8 inti CPU sebagai sumber tenaganya. Untuk arsitekturnya terdiri dari 2 core Cortex A75 dengan kecepatan 1,6 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 1,6 GHz untuk efisiensi dayanya. Selain itu, chipset ini juga menerima dukungan dari GPU Mali G57 MP1 dengan frekuensi 650 MHz. Sebagai salah satu HP termurah dengan harga 1 jutaan lebih rendah, Nubia A56 rupanya mampu menampung banyak aplikasi dan main game di dalamnya. Terdapat varian memori internal 128GB yang bisa diperluas via microSD. Dengan sistem triple card slot, pengguna bisa selipkan memori eksternal sembari sekaligus menggunakan 2 kartu SIM. Untuk opsi perluasannya yang kompatibel dengan microSD hingga kapasitas 1TB. Sayangnya RAM 4GB yang ditawarkan terasa cukup mepet untuk tahun 2025 ini. Bicara soal HP entry level, pastinya tak banyak orang yang khawatir dengan begitu banyak fitur penting yang dipangkas. Dalam kasus Nubia A56, hal ini tak terjadi sebab Anda masih bisa menemukan sensor sidik jari di samping yang menyatu dengan tombol daya. Dengan fitur sensor sidik jari ini, Anda pun tak perlu lagi mengandalkan pin dan pola untuk membuka lock screen di kondisi gelap. Ketahanan baterai jadi salah satu sektor paling penting untuk HP entry level. Nubia A56 hadir dengan kapasitas 5000 mAh yang membuatnya cocok untuk penggunaan sehari-hari. Ketahanan HP untuk kelas entry memang menjadi hal yang lumrah dan wajib, sebab ponsel di kelas ini memang biasanya ditunjukkan untuk penggunaan dalam waktu yang cukup lama setiap harinya, misalnya untuk melakukan browsing, chatting, atau sekedar menjadi HP pendamping. Sayangnya Nubia A56 ini tak dibekali fitur pengisian daya cepat. Hal ini membuat proses pengisian dayanya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Di sisi lain, Nubia A56 tentu sudah menyematkan charger di dalam kotak kemasannya. Meski dijual dengan harga murah, Nubia A56 memiliki tampilan desain yang cukup menarik. Di bagian belakangnya terlihat minimalis dengan modul kamera persegi di bagian kiri atas. Tampilannya ini masih mirip dengan Nubia A55. Bedanya modul kamera ini memiliki bingkai tambahan di tepinya. Bingkainya ini memiliki warna emas yang elegan sedangkan modulnya berwarna hitam.
Berbeda dengan Nubia A55 yang warnanya dibuat senada dengan bodinya. Untuk varian warnanya sendiri, Nubia A56 tersedia dalam dua warna, yakni black dan yellow. Perihal dimensi bodi, Nubia A56 hadir dengan panjang 167,6 mm, lebar 77,4 mm, dan ketebalan 8,3 mm. Adapun bobotnya terasa cukup ringan di angka 193 gram. Salah satu kekurangan dari Nubia A56 adalah masih menggunakan speaker mono. Lubang speakernya hanya satu disimpan di bagian bawah bodi. Hal ini membuat keluaran suaranya tak cukup lantang. Jika lubangnya tertutup pun suara akan hilang. Meski begitu, untung saja Nubia A56 masih menyediakan port audio jack 3,5 mm. Port ini bisa dimanfaatkan untuk menyambungkan earphone kabel agar hasil suaranya lebih lantang dan dekat. Kekurangan lain dari Nubia A56 adalah kemampuan kamera yang biasa saja. Di bagian belakang ada satu kamera utama 13 megapiksel dengan autofocus, sedangkan kamera kedua hanya sebagai kamera AI 2 megapiksel ataupun untuk kedalaman. Lalu di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang didukung fixed focus. Kamera belakang ini pun hanya bisa merekam video di 1080 piksel 30 fps, dan kamera depannya cuma bisa merekam video di 720 piksel 30 fps. Jadi untuk mengabadikan momen dengan membuat video setiap hari menurut saya kurang memuaskan. Kendati rata-rata HP 1 jutaan memiliki spesifikasi yang sederhana, sebagian di antara mereka sudah menawarkan fitur NFC untuk meningkatkan daya jual. Sayangnya dalam kasus Nubia A56 hal ini tak terjadi. Tanpa menyuguhkan NFC, perangkat ini tak dapat digunakan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money dengan praktis. Padahal kini sudah bertebaran ponsel 1 jutaan yang sudah dibekali dengan NFC. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.